wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ayu Abdiana. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang multiple intelijensi dan intelijensi sosial. Silahkan disimak dengan baik. Multiple intelijensi dan intelijensi sosial. Pengertian teori multiple intelijensi. Pengertian kecerdasan atau intelijensi itu sendiri adalah kemampuan seseorang sebagai pengalaman atau belajar dari pengalaman sendiri. Yang dimaksud dengan multiple intelijensi atau intelijensi majemuk adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk yang efektif atau bernilai dalam satu latar belakang budaya tertentu. Artinya, setiap orang jika dihadapkan pada satu masalah, ia memiliki sejumlah kemampuan untuk memecahkan masalah yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Seperti teori yang dikemukakan oleh Gardner tentang kecerdasan bahwa ada 9 macam kecerdasan, antara lain kecerdasan linguistik, matematik, kinestetik, spasial atau gambar, musik, intrapersonal, interpersonal, naturalis, dan eksistensional. Jenis-jenis multiple intelijensi. Ada 8 karakteristik intelijensi atau kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner, yaitu intelijensi berbahasa atau linguistik, intelijensi logis matematis, intelijensi visual spasial, intelijensi kinestetis, intelijensi musikal, intelijensi naturalis, dan intelijensi interpersonal, serta intelijensi intrapersonal. Mari kita bahas kecerdasan tersebut satu persatu. Yang pertama, kecerdasan berbahasa atau linguistik. Intelijensi berbahasa mencakup kemampuan-kemampuan berpikir dengan kata-kata, seperti kemampuan untuk memahami dan merangkai kata dan kalimat, baik lisan maupun tertulis. Anak dengan intelijensi atau kecerdasan ini memiliki kepekaan terhadap makna dan susunan kata-kata, dan mereka sering menggunakan perbendaharaan kata yang luas. Selanjutnya, kecerdasan logika matematika. Intelijensi logika matematika adalah kemampuan berpikir dalam penalaran atau menghitung, seperti kemampuan menelaah masalah secara logis, ilmiah, dan matematis. Intelijensi atau kecenderungan ini membuat anak memiliki kemampuan mengenali pola-pola suatu kejadian dan susunannya. Mereka senang bekerja dengan angka, ingin mengetahui sejauh mana cara kerja suatu benda. Kecerdasan visual spasial. Intelijensi atau kecerdasan visual spasial yaitu kemampuan berpikir dalam citra dan gambar, seperti kemampuan untuk membayangkan bentuk suatu objek. Anak dengan intelijensi atau kecerdasan ini memiliki kemampuan memahami alam secara akurat dan menciptakan ulang aspek-aspek alam seperti menggambar pemandangan. Selanjutnya ada kecerdasan musikal. Intelijensi musikal adalah kemampuan berpikir dengan nada, ritme, irama, dan melodi juga pada suara alam. Anak dengan intelijensi ini memiliki kepekaan terhadap pola titik nada, melodi, dan ritme. Intelijensi gerak tubuh. Intelijensi kinestetik tubuh yaitu kemampuan yang berhubungan dengan gerakan tubuh, termasuk gerakan motorik otak yang mengendalikan tubuh, seperti kemampuan untuk mengendalikan dan menggunakan badan dengan mudah dan cekatan.
Anak dengan intelijensi ini mampu menggunakan tubuh secara terampil dan menangani benda-benda dengan tangkas. Umumnya, mereka lebih mudah mengingat sesuatu dengan melakukan gerakan daripada melihat atau mendengar. Kecerdasan intrapersonal. Intelijensi intrapersonal adalah kemampuan berpikir untuk memahami diri sendiri, melakukan refleksi diri, dan bermetakognisi. Intelijensi ini menjadikan anak memiliki kemampuan menggunakan kehidupan emosional untuk memahami dirinya sendiri dan orang lainnya. Anak dengan kecerdasan ini biasanya suka mencatat apapun yang dipikirkan dan dirasakan, mampu menentukan dan memutuskan sendiri langkah yang akan dipilih, menyadari kelebihan dan keterbatasannya, gemar menikmati rekreasi sendirian seperti menyendiri di kamar sambil mendengarkan musik. Selanjutnya, kecerdasan interpersonal atau sosial. Intelijensi interpersonal adalah kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Anak yang mudah memahami orang lain dan mementingkan relasi memiliki kecerdasan interpersonal yang baik. Anak dengan kecerdasan ini biasanya memiliki banyak teman, menyukai permainan yang memiliki banyak teman, cenderung jadi penengah di antara teman-temannya, menjadi pemain tim yang istimewa karena mampu bekerja sama dengan baik, dengan kata lain, terampil berhubungan dengan orang lain. Dan selanjutnya, kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk memahami gejala alam. Anak dengan kecerdasan ini mampu mengenali dan mengelompokkan sejumlah binatang atau tanaman. Ini biasanya banyak berada di luar ruangan, suka mengumpulkan batu-batuan dan menangkap serangga, senang berhubungan dengan alam seperti merawat tanaman atau binatang. Manfaat multiple intelligency. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh bila menerapkan multiple intelligency di dalam proses pendidikan yang dilaksanakan. Yang pertama, kita dapat menggunakan kerangka multiple intelligence dalam melaksanakan proses pengajaran secara luas. Aktivitas yang bisa dilakukan seperti menggambar, menciptakan lagu, mendengarkan musik, melihat suatu pertunjukan, dapat menjadi pintu masuk yang vital ke dalam proses belajar. Bahkan, siswa yang penampilannya kurang baik pada saat proses belajar menggunakan pola tradisional atau menekankan bahasa dan logika, jika aktivitas ini dilakukan akan memunculkan semangat mereka untuk belajar. Yang kedua, dengan menggunakan multiple intelligence, Anda menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan talentanya. Yang ketiga, peran serta orang tua dan masyarakat akan semakin meningkat di dalam pendukung proses belajar mengajar. Hal ini bisa terjadi karena setiap aktivitas siswa di dalam proses belajar akan melibatkan anggota masyarakat. Yang keempat, siswa akan mampu menunjukkan dan berbagi tentang kelebihan yang dimilikinya. Membangun kelebihan yang dimiliki akan memberikan suatu untuk menjadikan siswa sebagai seorang spesialis. Dan yang kelima adalah pada saat Anda mengajar untuk memahami, siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang positif dan meningkatkan kemampuan untuk mencari solusi dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya. Selanjutnya, pengertian intelijensi sosial. Kecerdasan sosial adalah kemampuan untuk mengenal diri sendiri dan mengetahui orang lain. Kecerdasan sosial berkembang dari pengalaman dengan orang-orang dan belajar dari kesuksesan dan kegagalan dalam lingkungan sosial. Ini lebih sering disebut sebagai kebijaksanaan, akal sehat, atau kecerdasan jalanan. Ilmuwan sosial Ross Honeywill percaya kecerdasan sosial adalah ukuran
agregat kesadaran diri dan sosial, keyakinan dan sikap sosial yang berkembang, dan kapasitas serta keinginan untuk mengelola perubahan sosial yang kompleks. Psikolog Nicholas Humphrey percaya bahwa kecerdasan sosial bukan kecerdasan kuantitatif yang mendefinisikan siapa kita sebagai manusia. Definisi asli oleh Edward Thorndike pada tahun 1920 adalah kemampuan untuk memahami dan mengatur laki-laki dan perempuan dan anak laki-laki dan perempuan untuk bertindak bijaksana dalam hubungan antar manusia. Ini setara dengan kecerdasan interpersonal, salah satu jenis kecerdasan yang diidentifikasi dalam teori kecerdasan ganda Howard Gardner dan terkait erat dengan teori pikiran. Aspek kecerdasan sosial. Menurut Goleman 2001, terdapat dua aspek kecerdasan sosial, yaitu kesadaran sosial dan kecakapan sosial. Penjelasan keduanya adalah sebagai berikut. A. Kesadaran sosial. Kesadaran sosial mengarah pada sebuah spektrum dan yang secara tidak langsung merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, memahami perasaan dan pikirannya untuk ikut terlibat dalam situasi yang sulit. Spektrum kesadaran sosial meliputi yang pertama, empati terpenting, yaitu perasaan terhadap seseorang yang lain, merasakan tanda isyarat emosi. Yang kedua, penyesuaian atau adaptasi, yaitu mendengarkan dengan kemauan penuh, membiasakan diri mendengarkan seseorang. Yang ketiga, empati yang tepat, yaitu memahami pikiran, gagasan, perasaan, dan kehendak orang lain. Yang keempat, kesadaran sosial, yaitu mengetahui bagaimana kehidupan bersosialisasi terjadi. B. Kecakapan sosial. Kecakapan sosial adalah kemampuan merasakan perasaan orang lain atau sekedar tahu apa yang mereka pikirkan ataupun inginkan. Tidak sama sekali menjamin sebuah keberhasilan dalam suatu interaksi. Kecakapan sosial terbentuk dalam kesadaran sosial untuk memenuhi sebuah interaksi yang lancar dan efektif. Spektrum kecakapan sosial meliputi yang pertama, sinkroni, yaitu menginteraksikan dengan lancar pada level nonverbal. Yang kedua, presentasi diri pribadi, yaitu mempresentasikan diri sendiri dengan efektif. Yang ketiga, pengaruh, yaitu menghadirkan jalan keluar dari interaksi sosial. Yang keempat, peduli, yaitu peduli terhadap orang lain sesuai dengan kebutuhan dan perilaku masing-masing individu. Cara meningkatkan kecerdasan sosial. Menurut Goleman 2004, terdapat 4 keterampilan dasar yang harus dikembangkan dalam meningkatkan kecerdasan sosial, yaitu mengorganisasikan kelompok, merundingkan pemecahan masalah, menjalin hubungan, dan menganalisis sosial. Ada beberapa macam. Yang pertama, mengorganisasikan kelompok. Yang kedua, merundingkan pemecahan masalah. Yang ketiga, menjalin hubungan. Dan yang keempat, menganalisis sosial. Sedangkan menurut Shapiro AZ 2004, terdapat 5 keterampilan sosial yang bisa dilatih pada anak agar memiliki kecerdasan sosial yang baik, yaitu sebagai berikut. A. Keterampilan berkomunikasi. B. Keterampilan dalam membuat humor. C. Keterampilan menjalin persahabatan. D. Keterampilan berperan dalam kelompok. E. Keterampilan bersopan santun dalam pergaulan. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan sosial. Menurut Goleman 2006, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kecerdasan sosial, yaitu sebagai berikut. A. Keluarga. B. Ekonomi. C. Teknologi.
Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.